Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur mari kita panjatkan bersama kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan kali ini kita sekalian masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, serta masih diberi kesempatan untuk kita dapat menjalankan salah satu perintah agama, yaitu berupa menuntut ilmu. Meskipun kondisi saat ini masih kondisi pandemi dan mengharuskan pembelajaran ini tetap dilangsungkan secara jarak jauh, tapi itu tetap harus kita syukuri, karena bagaimanapun kita masih memiliki kesempatan untuk setidaknya menambah keilmuan yang kita miliki. Terlepas dari apa yang sudah kita miliki, itu semuanya sudah kita lakukan atau belum, itu bukan menjadi alasan pula untuk kita kemudian berhenti menuntut ilmu. Memang ilmu itu sudah selayaknya diamalkan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tapi jangan jadikan alasan itu, mengamalkan ilmu itu, menjadi alasan untuk kita tidak menambah ilmu. Jadi tidak benar kalau kemudian, Pak, saya ingin menambah ilmu ketika ilmu yang saya miliki semuanya sudah saya amalkan. Jadi apa? Ya tetap menambah ilmu. Dan sambil berusaha apa yang sudah kita miliki kita amalkan. Nah, jadi konsepnya harus seperti itu. Jadi bukan berarti nunggu diamalkan semuanya dulu baru kemudian nambah ilmu. Nah, di tengah pandemi ini kita harus bersyukur karena kita masih memiliki banyak akses untuk menambah keilmuan, termasuk dalam hal perkuliahan jarak jauh. Oke, selama satu semester kemarin, selama 13 pertemuan, kita khususnya kalian sudah mendiskusikan banyak hal terkait tentang fikih. Diawali dari formulasi hukum Islam, bagaimana kemudian menentukan hukum fikih, bagaimana kemudian mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, bagaimana menentukan hukum dari sesuatu yang di dalam Al-Quran dan hadis secara gamblang belum dibahas. Artinya memang itu hal-hal baru seperti asuransi yang kemudian itu menjadi problematika umat, itu bagaimana kemudian menyelesaikannya, itu semua sudah dibahas, yaitu dengan menggunakan ijtihad, kemudian di mana ijtihad itu tidak boleh keluar dari konteks Al-Quran dan hadis. Semuanya setidaknya sudah kita bahas, termasuk hukum-hukum Islam seperti halnya dalam ketentuan syariat, ibadah mahdho, kemudian ghairu mahdho, itu semuanya sudah diatur dalam Islam, yang pada dasarnya fikih itu menjadi produk hukum yang menjadikan kita mudah di dalam menjalankan syariat. Karena memang perlu kita ketahui, tidak semua perintah di dalam Al-Quran dan hadis itu hukumnya wajib. Sehingga para ulama fikih itu kemudian memformulasikan hukum supaya bisa kita gunakan secara praktis. Kapan kemudian sholat itu tetap sah meskipun ada beberapa bagian yang ditinggalkan, beberapa bacaan yang tidak terbaca. Nah, itu semuanya kan ada dalam fikih. Makanya kemudian ada syarat rukun, syarat sahnya sholat, kemudian yang membatalkan. Syarat sahnya sholat Nabi secara tersurat, secara jelas mungkin tidak membahas, karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Tapi apakah kemudian yang dipraktekkan Nabi itu semuanya wajib? Apakah semua itu menjadi rukun? Belum tentu. Sehingga hadirnya fikih, hadirnya para ulama-ulama fikih, hadirnya para mujtahid yang berbicara tentang fikih itu menjadikan kita sebagai orang awam itu enak dalam menjalankan agama. Oh begini Pak, saya dalam kondisi kepepet, tapi di lain waktu, di lain pihak saya juga harus melaksanakan sholat. Ini kereta saya 5 menit lagi berangkat, tapi saya yakin kalau saya meninggalkan sholat nanti saya kehilangan waktu. Terus gimana? Ya sudah mas, tetap sholat, tapi ambil syarat rukunnya. Yang perlu dibaca syarat rukunnya saja. Jadi yang sunnah-sunnah ditinggal tidak masalah. Jadi rukuk langsung rukuk saja, tidak usah baca doa, tidak apa-apa.
karena yang menjadi rukun itu adalah rukuknya, bukan bacaan. Nah, ketika kita tahu hukum-hukum seperti itu ya sudah, berarti tinggal kita. Nah, itu kan kita tahu dari ulama fikih. Jadi begitu. Jadi itu terkait fikih. Nah, ketika kita bicara konteks Indonesia, maka kita juga harus berbicara juga tentang kaitan fikih dan Indonesia. Karena kita tahu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, itu sangat jauh sekali dari Indonesia. Baik letak geografisnya atau kemudian eh, apa ya kesejarahannya juga jauh. Di Arab Saudi, di Jazirah Arab, kemudian di Indonesia itu terpautnya sangat jauh sekali, 14 abad yang lalu. Sehingga di mana sementara permasalahan itu selalu muncul, termasuk permasalahan yang di Indonesia ada tapi di Jazirah Arab tidak ada. Itu dimungkinkan, tapi Islam harus dituntut untuk tetap hadir, sehingga mengkaji fikih di dalam Indonesia itu juga pada dasarnya nanti juga memiliki ciri khas, corak keindonesiaan. Meskipun saya tidak sedang mengatakan bahwa berbeda fikih pengamalan syariat di Indonesia dengan, jadi saya tidak sedang mengatakan bahwa kita perlu membentuk hukum yang baru, tapi bagaimana kemudian fikih itu berkomunikasi dengan keindonesiaan. Nah, kurang lebih begitulah. Nah, memang sepanjang sejarahnya kita tahu bahwa Indonesia baru merdeka 76 tahun. Tapi Islam kemudian masuk ke Indonesia sudah berabad-abad yang lalu. Sehingga mau dan Islam berhasil sampai menjadi agama mayoritas. Sehingga kita sadari atau tidak, sengaja atau tidak, bahwa banyak sekali beberapa idiom-idiom atau terma-terma istilah-istilah yang sebenarnya itu milik Islam kemudian dibawa di Indonesia kemudian menjadi bahasa baku, jadi bahasa Arab. Seperti DPR itu kan semuanya berasal dari bahasa Arab. Diwan, kemudian perwakilan itu dari wakala, perwakilan, kemudian rakyat itu ro'iyah. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang kemudian apa bahasanya itu, kalau di dalam sepak bola itu kan ada istilahnya naturalisasi. Ya, jadi ada banyak naturalisasi bahasa yang itu dari Islam. Nah, sepanjang sejarah perjalanan Islam di Indonesia memang ada beberapa usaha di mana memasukkan fikih itu ke dalam Indonesia, memasukkan semangat syariat Islam di Indonesia. Yang pertama, membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia, kemudian keindonesiaan hukum Islam yang berorientasi konstitusional. Bedanya apa, Pak? Ya, nanti akan kita bahas. Tapi yang pasti ada usaha-usaha yang kemudian fikih itu, kemudian hukum Islam melakukan penetrasi ke Indonesia. Ini bukan hal yang aneh. Ini hal yang wajar. Jadi setiap agama yang masuk itu selalu berusaha untuk melakukan penetrasi. Artinya pengen apa ya? Pengen katakanlah saya masuk ke daerah A, daerah yang baru untuk saya. Maka sebenarnya saya sebagai orang Islam itu juga punya misi untuk biar caranya supaya Islam ini bisa mewarnai. Ya bahasanya begitu. Bukan dalam rangka egoisme, tapi dalam rangka kita ingin dakwah. Nah, para ulama-ulama, para founding father dari segi intelektual Muslim itu sudah mengusahakan beberapa hal terkait fikih, terkait syariat Islam, terkait hukum Islam. Yang satu, membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia, artinya tidak secara formal. Sementara keindonesiaan hukum Islam yang berorientasi konstitusional itu artinya membawa hukum Islam ke ranah konstitusi, atau dalam bahasa yang mudah dia diundang-undangkan atau menjadi hukum di dalam Indonesia. Jadi menjadi hukum apa ya, hukum formal. Jadi ada undang-undangnya secara konstitusional.
Nah, kita lihat yang pertama, membangun hukum Islam yang berciri khas Indonesia dengan cara membebaskan budaya Indonesia dari budaya Arab. Islam hadir tentu dengan membawa budaya di mana dia diturunkan. Artinya, mau tidak mau kita harus akui bahwa di dalam Islam, ketika Islam hadir di Jazirah Arab, itu juga mengalami proses komunikasi dengan budaya lokal. Nah, ketika kemudian budaya lokal ini sudah diserap ke dalam Islam, itu koyok-koyok kemudian dia menjadi bagian dari Islam. Padahal sebenarnya tidak. Contoh, terkait pakaian dalam sholat. Sholat itu syarat sahnya adalah menutupi aurat. Nah, bentuk menutupinya itu yang kemudian kita bicara tentang budaya. Kalau Nabi memang digambarkan beliau menggunakan jubah, kemudian menggunakan imamah, menggunakan sorban. Kenapa? Karena memang budaya saat itu di tempat di mana Nabi mendakwahkan Islam memang seperti itu. Ini jangan sampai kemudian menjadi ketentuan bahwa sahih sholat itu ya pakai jubah sama pakai imamah. Nah, itu contoh kecil. Belum lagi kita bicara tentang apa hukum-hukum yang lain. Dalam hal zakat, zakat fitrah. Nabi tidak pernah kemudian melakukan zakat, memberikan zakat fitrah dengan beras. Tapi kemudian ketika ini dibawa ke Indonesia, apakah kemudian zakatnya itu atau sedekahnya pakai kurma? Padahal di Indonesia tidak familiar dengan kurma dan memang kurma cenderung mahal di Indonesia. Kemudian Nabi pernah bersedekah dengan kurma. Apakah kemudian kita akan mengatakan sedekah itu sesuai dengan sunnah Nabi harus pakai kurma? Nah, kalau di Indonesia, jadi adanya zakat fitrah kemudian menggunakan beras itu dalam rangka kemudian dalam tanda kutip bagaimana beras kemudian itu kan menjadi satu komoditas yang mana dia menjadi bahan pokok atau makanan pokok. Nah, itu karena di Arab tidak ada ya, kemudian di Indonesia ya secara tidak langsung itu tadi kalau lebih bermanfaat apa dan dilihat dari bahan pokoknya ya lebih ini beras ya. Nah, kemudian menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Nah, jadi terjadi apa ya komunikasi. Misalnya apa? Misalnya kemudian sholat menggunakan batik. Ya itu kan adat Indonesia, budaya Indonesia. Kemudian apalagi bangunan-bangunan langgar, musola, masjid di Indonesia itu secara tidak langsung itu mengikuti pola adat di Indonesia. Kalian bisa cek di dalam bukunya almarhum Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo disebutkan Indonesia itu dulu memiliki agama namanya Kapitayan. Kapitayan itu tempat ibadahnya namanya sanggar. Di mana sanggar itu persis seperti musola-musola yang ada. Jadi di paling depan itu ada kotak. Jadi sedikit menjorok ke depan. Jadi di bagian pengimaman. Itu sebenarnya adalah adat atau model bangunan agama Kapitayan. Jadi jadi kan musola itu biasanya kan persegi. Ya intinya kotak gitu kan. Paling depan kan kemudian ada ruangan yang khusus apa yang muat untuk satu orang, kemudian nanti imamnya di depan situ. Nah, itu sebenarnya kalau kita cek sejarah di Indonesia itu adalah model bangunan agama Kapitayan. Karena kalau kita cek di Timur Tengah itu saya tidak tahu karena saya belum pernah ke Timur Tengah, tapi sepemahaman saya dari berbagai sumber itu rata-rata masjid di sana tidak pernah atau tidak ada ciri membentuk di depannya itu ada ruang yang untuk satu orang, untuk pengimaman untuk imam di situ tidak ada. Nah, itu Indonesia. Kemudian banyak itu terkait budaya, kemudian terkait
pengambilan hukum-hukum yang lain, ya salah satunya zakat tadi. Kemudian ditandai dengan lahirnya konsep-konsep pembaruan hukum Islam yang kental dengan nuansa keindonesiaan. Kemudian misalnya pada tahun 50-an Hazairin menawarkan konsep mazhab nasional. Walaupun bertulang punggung mazhab Syafi'i, tetapi mazhab nasional membatasi ruang lingkupnya pada hukum non-ibadah yang belum diistihadkan undang-undang oleh negara. Dan masih ada beberapa tokoh yang mencoba menggagas fikih nasional. Meskipun pada dasarnya acuannya ya tetap Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian tadi mencoba mengkomunikasikan budaya lokal dengan dengan hukum Islam. Misal Harun Nasution itu juga memunculkan konsep. Tapi secara pasti, yang pasti dalam usaha yang pertama ini, hukum Islam tidak dimasukkan ke dalam konstitusi. Dia coba dimasukkan sebagai ruh. Jadi yang dimasukkan ada ruh Islamnya, kemudian biarkan itu berjalan di Indonesia dalam keseharian. Tapi tidak masuk ke undang-undang. Meskipun ya, justru terkadang ruh yang dimasukkan ini lebih, ya contoh tadi yang saya sampaikan, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian itu kan secara tidak langsung mengangkat nama Islam. Dan hampir 30%-an atau bahkan 50% itu kata-kata bahasa Arab itu diadaptasi di bahasa Indonesia. Jadi itu menandakan bahwa secara tidak langsung Islam sudah mewarnai di masyarakat Indonesia. Nah, itu. Kemudian yang kedua, keindonesiaan hukum Islam yang berorientasi konstitusional, dimotori oleh tokoh-tokoh umum yang menguasai sistem hukum Islam, mulai dari sikap keras hingga sampai dengan sikap yang lunak. Pertama, keinginan untuk membangun negara Islam dengan cara menjadikan hukum Islam sebagai undang-undang dasar negara. Kaum reformis memperlunak langkah-langkah mereka. Kaum reformis melangkah dengan program kompilasi hukum Islam. Jadi di awal-awal kemerdekaan memang terjadi semacam usaha menjadikan Islam sebagai hukum negara, menjadikan Indonesia menjadi hukum berlandaskan hukum Islam. Tapi kita tahu bahwa Indonesia adalah negara dengan beragam agama dan beragam budaya. Saat itu terjadi pergolakan. Jadi di Indonesia bagian timur itu hampir atau berpotensi melepaskan diri dari Indonesia ketika Islam dijadikan hukum dasar negara. Kita tahu bahwa di Piagam Jakarta itu disebutkan sila pertama ada kata-kata kurang lebih mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah itu kemudian menjadi problem dan tidak ada jalan tengah. Kemudian untuk menghindari kemadharatan yang lebih, yaitu lepasnya bagian Indonesia bagian timur, maka kemudian ada semacam memperlunak, di sini bahasanya memperlunak. Akhirnya Piagam Jakarta dihapus, yaitu utamanya sila yang pertama tadi, kemudian diganti hanya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang sebenarnya sudah ada usaha mengkonstitusionalkan hukum Islam, tapi ternyata mengalami banyak tantangan, termasuk tantangan disintegrasi negara, kemudian menjadi memperlunak tadi. Tapi meskipun demikian, sudah ada beberapa formulasi hukum Islam. Nah, dalam penyusunan fikih Islam yang bernuansa keindonesiaan ke dalam hukum formal negara, pemerintah sangat memperhatikan situasi dan kultur umat Islam di Indonesia agar perundangan biasanya nanti tidak kontra dengan adat kebiasaan masyarakat Muslim Indonesia. Jadi memang usaha mengijtihadi apa yang ada di Indonesia itu kemudian juga mempertimbangkan aspek
kebudayaan. Jadi prinsipnya dalam ilmu budaya itu budaya baru yang masuk itu jangan sampai kemudian kontra dengan budaya yang sudah ada. Jangan sampai langsung kontra. Jangan langsung beradu antara budaya lama dengan, jadi jangan. Jadi harus apa bahasanya? Pelan-pelan. Itulah yang kemudian menjadikan para wali songo itu sukses di dalam mendakwahkan Islam. Karena beliau-beliau tidak langsung konfrontatif, tidak duel, tapi kemudian memasukkan tidak apa-apa, di situ masih ada adat apa, ada kendurian Pak. Kendurian itu ini lagi-lagi berdasarkan bukunya Agus Sunyoto almarhum. Kendurian itu dulu adalah duduk melingkar, di tengahnya ada makan makanan, termasuk ada tumbal manusia, kemudian duduknya melingkar, disilang-silang laki-laki perempuan, kemudian tanpa pakai baju, jadi semuanya telanjang. Kemudian dalam rangka itu tadi melakukan semacam upacara keagamaan. Nah, oleh Wali Songo tradisi kendurian ini tetap dipertahankan meskipun kemudian isinya dirubah total. Di tengahnya memang masih ada makanan, tapi makanan yang menurut syariat Islam itu halal. Kemudian diganti dengan yang awalnya laki-laki perempuan diganti dengan yang sejenis. Kemudian semuanya pakai baju, kemudian berdoa, dan doa itu dipanjatkan kepada Allah SWT. Nah, ini yang akhirnya menjadikan Islam itu mudah diterima di Indonesia, karena model dakwah para wali songo itu adalah memperhatikan situasi dan culture umat Islam di Indonesia. Nah, itu yang menjadi salah satu resep suksesnya para wali songo mendakwahkan Islam. Nah, tahapan penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Pengkajian, jadi kalau kita perhatikan nanti ada contohnya, itu ada beberapa perundang-undangan yang di situ adalah sangat kentara, sangat ketok. Sangat ketok. Jadi sangat terlihat bahwa itu memang dari hukum Islam, yang itu menegaskan bahwa bagaimanapun meskipun Indonesia, nah ini yang perlu dicatat dan diingat oleh kalian, meskipun Indonesia tidak menjadi negara Islam dengan ketentuan hukum yang berdasarkan hukum Islam, tapi Indonesia di banyak lini itu Islam selalu mendominasi. Dalam arti kita tidak perlu bertanya-tanya kenapa Pak ya di Indonesia itu kan negara mayoritas Islam, kenapa kok hukum potong tangan kok tidak diterapkan padahal Al-Qur'annya jelas. Kita jangan melihat satu potong saja. Jangan karena potong tangan tidak dilaksanakan kemudian kita mengatakan Indonesia tidak menerapkan Islam. Tidak. Kita bisa lihat dari sekian banyak hukum, lebih banyak yang diterapkan di Indonesia terkait hukum Islam atau lebih banyak yang ditinggalkan. Seperti contoh potong tangan tadi. Dan itu ada alasan juga kenapa Indonesia kemudian tidak menggunakan hukum Islam seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sering ada pertanyaan, kenapa kita sebagai umat muslim, mayoritas muslim di Indonesia kemudian tidak menggunakan hukum Islam? Kenapa? Karena bukan kok kita tidak menerapkan, itu hanya bicara tentang konstitusi saja, antara sudah dilegal formalkan, sudah diundang-undangkan atau belum. Tapi kalian perlu ingat bahwa di Indonesia mayoritas Islam sudah mendominasi tentang hukum, atau setidaknya Islam sudah menjadi acuan di dalam hukum Islam, di dalam hukum di Indonesia. Pengkajian, ini tahap penyusunan kompilasi hukum Islam, dikaji kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, mengumpulkan pendapat ulama untuk masukan, kemudian mengumpulkan jurisprudensi terhimpun dalam putusan-putusan pengadilan agama, studi perbandingan penegakan hukum Islam di negara-negara muslim. Setelah bahan diperoleh melalui keempat alur tersebut, panitia perumus selalu bekerja menyusun bahan-bahan dimaksud secara logis sistematis dan dituangkan di dalam pasal-pasal dengan bahasa peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
Jadi adanya hukum-hukum kompilasi hukum Islam di Indonesia itu bukan asal kemudian menetapkan atau menyusun, tapi ada bahasan ini. Nah, ini contoh perundang-undangan yang secara tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam. Contoh tentang hukum perkawinan, tentang peradilan agama, perbankan syariah, penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, infak sedekah, penyelenggaraan otonomi khusus Nanggro Aceh, kemudian ketentuan partai Islam tentang wakaf, dan seterusnya. Kemudian peraturan lain yang berada di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, pelaksanaan UU hukum perkawinan, perwakafan tanah milik, penyelenggaraan bank berdasarkan prinsip bagi hasil, menjaga hukum perkawinan, kewarisan dan wakaf, otonomi khusus di Nanggro Aceh Darussalam, kompilasi hukum ekonomi Islam. Dan ini kalian bisa cek di agama-agama lain mungkin tidak mendominasi seperti. Artinya dalam hal ini kita harus berpikir, ini yang paling penting tadi, kita harus berpikir bahwa meskipun Indonesia bukan negara Islam yang menjalankan hukum Islam sebagai dasar negara, tapi Indonesia menjadi negara yang di dalamnya produk-produk hukum itu masih memasukkan sumber-sumber hukum Islam di dalamnya, meskipun tidak semua, tapi sudah. Jadi tidak bisa kemudian kita, jadi jangan sampai hanya 1-2 hal, contoh zina sama potong tangan, kenapa tidak dihukum sesuai Al-Quran dan Hadis, kita kemudian mengatakan Indonesia ini negara yang tidak menerapkan. Oh, nanti dulu. Jadi harus dilihat secara, saya kira itu terkait hukum Islam di fikih dan ini di Indonesia. Jadi ini yang bisa saya tambahkan dari materi yang sudah kita jalankan 1 semester. Jadi prinsipnya Indonesia sekali lagi adalah negara yang memang di dalamnya tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar negara. Tapi di banyak hal syariat Islam itu sudah mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembahasan tentang apakah Indonesia ini sudah menerapkan hukum Islam atau belum, itu saya kira tidak perlu diperpanjang. Dan saya berharap kalian bisa menjelaskan jika suatu saat nanti ada orang-orang yang mulai mempermasalahkan atau mengkonfrontir antara hukum Islam dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Jadi itu poin yang perlu diingat. Di samping kalian perlu ingat, fikih itu dinamis. Fikih itu dinamis. Yang dulu tidak boleh, mungkin sekarang boleh karena satu alasan tertentu. Yang awalnya boleh, bisa jadi tidak boleh karena alasan tertentu. Jadi masih sangat-sangat dinamis, sehingga kita harus mengikuti laju perkembangan zaman dengan cara juga mengikutkan atau mengembangkan hukum-hukum Islam. Dan satu lagi, kalian jangan beranggapan bahwa berarti Islam harus mengikuti zaman. Enggak, bukan begitu. Bukan Islam dipaksa untuk ikut zaman, enggak. Tapi biarkan Islam itu selalu hadir di setiap zamannya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas partisipasinya selama 1 semester, dan semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita pelajari benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dan semoga ilmu yang kita miliki benar-benar menjadikan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.